Oke, kita lanjut di sini ya. Tadi saya mau cerita tentang Red Sea nih. Tadi bolak-balik antara rekaman dengan si PowerPoint-nya rada susah. Oke, jadi gini nih. Kita lihat apa sih yang terjadi kalau misalnya salinitasnya tinggi. Oke. Salinitasnya tinggi, terus di Red Sea ini tidak ada asupan air tawar, sangat sedikit. Itu yang kedua, temperaturnya tinggi sehingga penguapannya tinggi. Apa yang terjadi? Salinitasnya tinggi, kita lihat. Nih ya, kalau teman-teman mungkin punya kesempatan berkunjung, kita lihat ya. This is a Dead Sea in Israel. It's the lowest point on Earth, 1,300 meters below sea level. But yeah, it's crazy here. You're supposed to be able to float. You can see the salt. Lihat, batunya itu terbuat dari garam yang mengkristal. Saking tinggi salinitasnya. Salt. And on the rock, there's also salt on all of the bottom of the sea. See? It's all over my fingers. So they say you're supposed to like bend down and lean back because the rocks are quite sharp here, and you'll float. Jadi kalau teman-teman berenang di Red Sea ini, iya teman-teman akan ngambang. Ingat ini lautannya apa namanya? Cetek, laut, danaunya, iyalah laut atau danau deh. Lautnya ini cetek, tapi kalau kita berenang, walaupun teman-teman yang nggak bisa berenang, aman. Kenapa? Ya, pasti ngambang. Может так прямо искупаешься? Oke, cukup. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dia bisa ngambang? Oke, jawabannya silahkan ditaruh di grup. Langsung jawab, kenapa si orang ini kalau berenang di Red Sea ini bisa ngambang? Apa yang menyebabkan dia ngambang? Taruh jawabannya di pendapat-pendapat kalian di grup. Oke, kita lanjut. Sementara itu kita lanjut, silahkan tulis jawaban-jawabannya. Oke. Sementara kalian nulis jawabannya di grup, kita lihat. Nah, ternyata salinitas itu ketika diteliti, kalau kita lihat berdasarkan kedalaman air laut, ternyata dia punya profil kurang lebih hampir sama dengan yang kemarin profil yang temperatur. Yang pertama, di daerah permukaan ketika matahari masih masuk, dia punya yang disebut mixed layer. Ketebalannya 50-100 meter, bervariasi tergantung textbook. Salinitasnya cenderung seragam. Untuk daerah-daerah yang berlintang tinggi seperti daerah tropis seperti kita, dia salinitas permukaannya tinggi. Untuk daerah-daerah berlintang tinggi, dikit ke atas, misalnya daerah Eropa, ke atas ke arah kutub, itu salinitasnya rendah. Oke, setelah dia melewati mixed layer itu, salinitas akan memasuki yang namanya zona haloclean. Ini bukan merek sabun ya, itu mah Daiklin. Nah, haloclean ini zona di mana salinitas mengalami perubahan besar, dia drop jauh. Oke? Drop jauh sampai pada suatu titik, misalnya kalau di sini itu sekitar 1500, maka pada 1500 ini ingat apa? Matahari udah nggak masuk sama sekali, udah gelap tuh, sehingga suhu bisa dibilang sama sampai ke bawahnya. Ini ngikutin yang kemarin profil temperatur. Maka pada 1500 sampai ke bawah bisa dibilang salinitasnya sama, nggak ada perubahan. Oke, kita lanjut.
Nah, apa namanya? Apa sih bedanya antara 34 per mil dengan 36 per mil? Misalnya salinitas berubah. Ngaruh banyak gak sih? Ternyata ngaruh banyak tuh. Ternyata seperti semoga teman-teman udah nulis jawaban yang tadi saya tanya kenapa sih orang di Red Sea itu ngambang. Nah, ternyata jawabannya adalah bahwa karena densitas kerapatan massa jenisnya si orang tersebut, kita nih manusia, itu lebih rendah dibanding kerapatan di Red Sea untuk laut-laut yang salinitasnya lebih tinggi. Dan ini berlaku buat apapun. Jadi kalau ada suatu benda di sini apakah itu air, apakah itu es, apakah itu yang lainnya, kapal kayak atau apa. Kalau dia massa jenisnya lebih rendah dibanding massa jenis air, laut di tempat itu, maka dia akan ngambang. Pelajaran SMA ini. Nah, ternyata nggak cuma itu. Air-air yang sedikit aja dia lebih rapat dibanding perairan sekelilingnya, dia cenderung tenggelam. Dan ini efek ini itu diperbesar kalau dia di perairan dingin. Karena temperatur punya efek yang lebih besar ke densitas dibandingkan salinitas itu. Nah, tapi ternyata kombinasi antara tingginya salinitas dan temperatur yang rendah itu bisa membuat air laut sangat padat sehingga dia tenggelam ke bawah laut. Ntar kita lihat ke bawah laut, dan gak cuma tenggelam ke bawah laut, dia jalan ke daerah yang lebih hangat. Ini nanti ada ada ilustrasinya yang lebih bisa menjelaskan. Nah, terus ternyata perubahan salinitas yang sedikit itulah yang menyebabkan air laut itu ternyata nggak diem, dia dinamis. Dinamis ini nanti yang bisa menyebabkan perubahan suhu. Kita nggak akan masuk ke sana lebih detail. Itu kerjaannya orang meteorologi. Cuma ingin ngasih tahu bahwa ya air laut itu dinamis. Mungkin kemarin ada diskusi sebelumnya yang tentang di Jepang tuh Kuroshio. Itu salah satunya tuh. Itu salah satu arus laut tapi skalanya masih lokal. Nah, nanti kita kasih lihat yang skalanya global. Intinya adalah bahwa perubahan salinitas yang rendah itu akan menyebabkan perubahan densitas pada air laut. Perubahan densitas ini di daerah-daerah dengan suhu ekstrim efeknya makin besar. Perubahan densitas ini sehingga perubahan densitas menyebabkan air laut turun naik. Dia bercampur, gak cuma turun naik, nanti dia berjalan antara suhu rendah dan suhu tinggi. Dan perubahan salinitas ini jangan salah, sampai sekarang masih diteliti. Kenapa? Karena ya penting banget tadi saya bilang bahwa dinamisasi air laut itu salah satunya nanti ngaruh ke iklim. Kita ini contoh, ini gambar salinitas yang diukur lewat satelit. Ini paling canggihnya. Ntar kita lihat gimana sih hasil pengukuran satelit ini. Kita stop dulu.